Horas Indonesia, kami berbincang dengan tokoh Batak, Bapak Karet Bakti Nusa Marpau. Beliau Mayor Jenderal Purnawirawan. Ya, Kami bersyukur diterima di rumahnya berbincang-bincang sebagai tokoh, orang yang sudah berbakti untuk bangsa ini. Banyak hal yang kami akan tanyakan. Horas Marpau. Horas Pak Johan, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa bincang-bincang pada malam hari ini. Amang, kami ingin dengar cerita kisah Amang sampai Mayor Jenderal. Apa sih awal atau memicu masuk ke militer? Mengapa saya memilih karir sebagai seorang prajurit atau di militer? Sungguh kalau mulai saya cerita latar belakang, sebenarnya memang saya tidak punya cita-cita untuk sebagai seorang prajurit TNI. Karena memang keluarga kami memang bukan keluarga tentara. Memang orang tua saya dulu memang tentara pelajar pada tahun 40. Tapi beliau sejak mulai 50 beliau masuk ke dalam dunia politik dan cukup aktif di dunia politik. Begitu banyak yang memang bisa saya sampaikan nanti. Tapi ketika bilang mungkin latar belakang, nah saya bilang bahwa saya tidak ada awalnya, tidak ada. Cita-cita saya memang ya mungkin pada saat itu karena bukan keluarga militer, saya mau jadi penerbang. Nah seiring dengan kebetulan abang saya udah ada mendalui masuk ke akademi kepolisian, sehingga saya lihat itu kok cepat sekali kok sudah lulus, Mbak Ulani masuk, lulus dari Taruna hanya kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahun. Kemudian juga ketika saya waktu SMA, teman saya juga sudah mengajak untuk masuk daftar Akabri pada saat itu. Terus terang saja ketika saya lulus SMA, orang tua saya sudah meninggal. Orang tua saya meninggal ketika saya umur atau bersekolah SMP kelas 3. Anak keberapa, berapa bersaudara Bapak? Kami 7 bersaudara kandung dan saya paling kecil. Jadi saya paling kecil, bapak saya meninggal ketika saya usia SMP kelas 3. Sehingga ketika saya lulus SMA, saya mencoba karena saya menyadari bahwa keluarga saya dari keluarga yang sederhana. Keluarga yang memang relatif ya cukup untuk bisa hidup ibu saya. Ketika bahkan orang tua saya meninggal, beliau juga tidak meninggalkan harta duniawi, tapi satu hal dia meninggalkan harta surgawi, harta rohani. Apa itu? Artinya bahwa kami 7 orang anak dididik sama orang tua kami secara betul agar memiliki rohani yang baik. Sehingga kami bersyukur dari 7, meskipun bapak saya sudah meninggal, 7 kami puji syukur bahwa kami semua boleh hidup dengan baik, berpasangan suami istri dan punya anak dan hidup cukup baik. Jadi itu saya pikir peninggalan yang terbaik yang orang tua, khususnya ayah saya dan ibu saya berikan kepada saya. Nah kembali ketika saya lulus SMA, saya mencoba ikut tes. Dan puji syukur, puji Tuhan, saya keterima di Akabri. Dan saat itu Angkatan Darat mungkin menjadi satu dominan atau menjadi favorit, saya memilih Angkatan Darat. Walaupun pada saat itu juga saya bersyukur saya diterima di UI dan juga diterima di STAN. Tapi kita tahu bahwa saat itu kita bersyukur bahwa Akabri tidak ada dipungut bayaran Rp1 pun. Dan saya bersyukur baik tes daerah dan tes pusat saya masuk. Saya lulus 4 tahun selama mengikuti akademik di Akademi Militer Magelang. Tahun berapa lulus Bapak? Saya SMA lulus tahun 1983. Ya. Di Akademi Militer saya 4 tahun langsung masuk saya, dan saya lulus Akademi Militer tahun 1987. Oke. Nah, mengapa saya bisa masuk TNI itu? Saya pikir bukan memang cita-cita saya, bukan juga keinginan orang tua, tapi saya melihat ini memang suatu rencana yang memang bukan saya mau sorani, tapi saya katakan ini memang suatu rencana yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya dan juga masa depan saya. Jadi itulah Pak Johan kenapa saya masuk tentara. Latar belakangnya karena memang ada memang orang abang saya, ada ajakan, tapi memang ini saya bilang lebih dari suatu rencana Tuhan. Kisah penerbang kemudian?
masuk jadi penerbang? Tadi kan ada cita-cita jadi Iya, penerbang. tidak. Saya penerbang tuh khususnya angkatan udara. Iya. Tapi karena saya juga bukan, karena saya masuk akabri darat atau akademi militer, saya sendiri tidak mengerti apa itu kecabangan, apa itu korps. Ya. Secara singkat saya mengatakan ada senior yang memberikan penjelasan kepada saya, sehingga saya memilih untuk saya masuk korps Arhanud. Memang itu bukan penerbang, jauh sekali dengan penerbang, tapi adalah suatu korps yang memang tugas pokoknya adalah untuk menghancurkan, melumpuhkan serangan atau ancaman musuh dari udara. Itu tugas korps Arhanud. Nah itulah saya masuk Arhanud, dan saya bersyukur saya betul-betul dapat menyelami pendidikan ini selama 4 tahun, dan bersyukur saya juga kebetulan juga Tuhan izinkan saya dapat ranking 1 di korps Arhanud. Pak Marpao, kita tahu secara umum semacam filsafat dalam militer, kedisiplinan, Ya. keberanian, dan tadi sudah disampaikan ketegasannya begitu. Kira-kira apa yang bisa dibagikan, aturan-aturan yang di militer itu bisa diterapkan untuk masyarakat agar disiplin itu bisa jadi dasar kita berhasil begitu. Baik, jadi kalau bicara masalah disiplin itu memang suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia secara umum. Memang kalau di TNI, apa itu juga masuk polisi ataupun katakanlah kedinasan, itu mungkin satu hal yang dilatih, disiapkan, dan memang digembleng. Sehingga secara umum prajurit TNI itu memang ketika sudah dididik, apa di level manapun juga dia pasti memiliki disiplin yang lebih dibandingkan memang masyarakat yang belum dididik. Oleh sebab itu, pendidikan disiplin itu menjadi satu hal yang mendasar, sangat dibutuhkan oleh seluruh bangsa, seluruh masyarakat di bangsa ini. Nah, oleh sebab itu memang kami juga menyarankan, dan saya pikir juga pemerintah juga telah mengupayakan melalui Kementerian Pertahanan, itu mereka melakukan suatu kegiatan-kegiatan pembentukan komponen-komponen cadangan, yang mana itu juga salah satu membentuk bagaimana masyarakat itu bisa dilatih disiplin. Banyak juga materi-materi lain, katakanlah mungkin melalui resimen mahasiswa ataupun melalui pramuka, dan banyak juga hal yang bisa kita lakukan. Tapi pada prinsipnya kedisiplinan itu satu hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat apapun lapisannya. Demikian. Pak Marpao, jadi tadi kata di rangkaian nama Bapak itu ada Bakti Nusa itu. Apa juga punya makna atau mungkin orang tua sering ingatkan itu apa makna nama lengkap dari Pak Marpao itu? Baik, terima kasih Pak. Itu yang saya katakan tadi, ini adalah anugerah. Saya pikir saya juga tidak ada punya cita-cita sebagaimana saya sampaikan tadi. Tapi ternyata mungkin kalau Bapak tanya tadi tentang masalah nama, mungkin kita sering mendengar bahwa setiap orang tua memberi nama kepada anak itu ada harapan. Nama saya, memang saya asli orang Batak asli walaupun saya besar di Jakarta. Tapi saya punya darah Batak asli. Ibu saya Marpao, ibu saya asli Tonga. Tapi nama yang diberikan oleh orang tua kepada saya tidak ada kandungan kata-kata Batak. Nama lengkap saya adalah Karef Bakti Nusa. Marpao itu adalah marga. Karef itu kepanjangan dari kader revolusi. Iya, kader revolusi. Dan itu terus terang saja, itu yang memberikan adalah Pak Jenderal Aha Nasution. Ketika itu orang tua saya adalah menjadi suatu mitra ataupun kawan dari perjuangannya Pak Jenderal Nasution. Nah, ketika beliau pernah tugas ke luar negeri, antara Pak Nasution dan ibu papa saya, kebetulan informasinya ibu saya akan melahirkan, sehingga Pak Nasution mengatakan, ya berikan saja nama Karef, yang kepanjangan dari kader revolusi. Nah, saya bersyukur orang tua saya menyempurnakan, karena memang umumnya nama tidak satu kata. Ya. Orang tua saya, bapak saya dan ibu saya memberi nama melengkapi, menyempurnakan dari Karef, yaitu dengan Bakti Nusa. Nah, kalau arti pemahaman kita, Karef itu kan adalah kepanjangan dari kader revolusi. Ya. Kader artinya adalah pelopor. Ya. Pelopor.
revolusi adalah satu pembaruan. Pembaruan yang betul-betul sangat signifikan. Tapi kalau hanya kadar revolusi, pelopor dalam melakukan satu pembaruan, itu akan jadi sempurna, akan baik ketika itu diberi nama Bakti Nusa. Secara keseluruhan saya katakan adalah pelopor pembaruan yang diberikan untuk diabdikan kepada nusa dan bangsa, dibaktikan kepada bangsa Indonesia. Dari itulah mengapa saya mengatakan tadi, kenapa saya kok bisa masuk tentara. Itu mungkin diantaranya, walaupun bapak saya sudah meninggal, itu juga mungkin bapak saya menginginkan saya menjadi seorang yang menjadi saudara pelopor, ada pembaruan, tapi betul-betul mengabdi ataupun berbakti kepada nusa dan bangsa. Diawali dengan melalui militer. Dan saya bersyukur sepanjang karir saya diizinkan oleh Tuhan untuk mencapai pangkat yang cukup bersyukur dengan pangkat Mayor Jenderal. Demikian Pak Johan. Pak Marpong, dari penjelasan nama itu kita menangkap bahwa nama itu membawa arti sangat dalam. Iya. Pak Marpong. Dan reputasi menjadi Mayor Jenderal itu tidak banyak orang atau militer mendapatkan itu, Pak. Ya. Itu hak istimewa. Sampai Bapak Mayor Jenderal tentu ada reputasi yang step by step dijalankan. Pak Marpong, mungkin bisa ceritakan bagaimana orang-orang yang sudah sampai di titik itu, sampai dia Mayor Jenderal, sampai Jenderal, baktinya untuk bangsa begitu. Iya. Jadi begini Pak, mencapai pangkat itu ya sekali lagi bukan kita mau soal rohani, bahwa memang itu adalah kita percaya semua agama pun sama, bahwa kita capai apapun itu adalah satu anugerah. Bahkan ketika saya juga diberikan sampai dengan bintang 2 itu anugerah. Nah, semua prajurit untuk mencapai bisa dapat minimal bintang 1 atau bintang 2 memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di samping dia memang harus mempunyai kemampuan, ya. Pertama yang dilihat dari sekolah atau pendidikan. Itu yang harus pendidikan yang harus dilewati. Itu adalah salah satu seleksi alam melalui pendidikan. Nah, saya bersyukur saya sudah melewati itu semua. Mulai dari pertama Selapa, lalu ada Seskoat, Sesko TNI, dan terakhir ada Lemhanas. Nah, Lemhanas adalah pendidikan tertinggi di TNI. Nah, diharapkan para prajurit TNI yang sudah melewati pendidikan Lemhanas, dia bisa memang disiapkan untuk jadi pemimpin nasional. Yang harapannya pangkatnya minimal bintang 1. Nah, untuk bidang 2, bidang 3 itu juga sangat tergantung dari prestasi ataupun juga apa kontribusi yang dilakukan untuk TNI kalau di Angkatan Darat, lebih lagi pada Angkatan Darat. Jadi saya pikir buat kita semuanya, ya, walaupun memang katakanlah memang ada juga yang tidak melalui Lemhanas karena memang ada prestasi khusus. Tapi saya sesuai pertanyaan tadi, saya mendorong kepada teman-teman atau junior-junior ataupun adik-adik, ya memang tuh pendidikan itu harus ditempuh, dilewati. Di samping juga pastinya tidak ada pelanggaran. Karena kalau pelanggaran itu juga otomatis sudah langsung dicoret. Jadi tidak ada pelanggaran, pendidikannya harus dilewati sesuai jenjang, dan diharapkan ada prestasi-prestasi yang memang itu menjadi suatu nilai tambah untuk dia bisa diangkat mendapatkan pangkat bintang, apakah lebih tinggi lagi bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Demikian. Pak Marpong, kalau dari narasi Bapak dan penjelasannya, memang Bapak ini orang yang berbakti. Saya juga dengar Bapak banyak memberi hati, empati, bahkan memberi pelatihan, bahkan mengarahkan mereka, termasuk nanti teman-teman jurnalis, tolong ceritakan itu. Dan PBB, Pemuda Batak Bersatu, dalam rangka apa Bapak juga masih peduli untuk kaum-kaum muda begini? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaannya menarik ya. Memang itulah Pak, saya katakan saya bersyukur saya dilahirkan oleh orang tua saya, meskipun saya anak kecil, meskipun bapak saya sudah meninggal ketika saya masih SMP, tapi nilai-nilai yang memang diturunkan oleh orang tua itu luar biasa. Saya akui bahwa orang tua saya, bapak saya itu dari Marpau,
Itu orang hebat Pak. Ya, saya bangga dengan orang tua saya. Beliau menguasai 7 bahasa. Beliau juga sudah tugas ke banyak negara luar negeri. Beliau terakhir dubes, Pak? Tidak, beliau pernah menjadi anggota DPR. Oh. DPR GR pada tahun 60. Dan bahkan juga pernah sempat zamannya Pak Soeharto untuk diangkat menjadi menteri, ya, walaupun akhirnya tidak jadi. Tapi saya bukan bicarakan seperti itu, tapi saya mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sangat baik yang memang itu diharapkan bisa turun kepada anak. Nah, termasuk beliau adalah orang yang punya sosialnya tinggi. Beliau sangat sederhana. Dia juga merupakan satu kegiatan tokoh agama, Pak. Dia tokoh agama, di samping juga tokoh politik, tapi juga tokoh agama. Sehingga beliau cukup sederhana. Hal-hal yang diberikan kepada kami itu yang memang mungkin turun kepada kami. Terus terang saja memang itu jiwa yang memang saya pikir yang diturunkan, diteteskan oleh orang tua saya kepada saya, yang mungkin kepada saudara-saudara saya yang lain. Tapi khusus kepada saya merasakan ketika saya sudah mulai, saya SMP, saya jadi ketua kelas, SMA saya ketua kelas, lalu di Taruna saya bersyukur saya bisa menjadi ya katakanlah dapat ranking yang baik, ya kan. Nah, sering dengan itu saya juga ada, bukan hanya sekedar sebagai prajurit, tapi ini saya punya kepedulian. Saya merasa, ya, seperti yang Bapak katakan untuk PBB. Kenapa? Diawali ketika pengurus atau Dewan Pimpinan Pusat PBB datang ke kantor saya untuk saya meminta saya untuk memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Disitulah saya memberikan materi dan akhirnya dari PBB minta saya untuk jadi pembina. Dan ketika saya jadi pembina, saya putuskan dan saya pelajari bahwa saya duduk situ bukan sebagai hanya sekedar duduk manis, tapi harus berkontribusi. Bagaimana PBB, kita lihat PBB sebagai organisasi pemuda Batak Bersatu adalah organisasi yang memang saya lihat mempunyai pemahaman ormas yang bisa menyatukan orang Batak. Dan bukan sekedar menyatukan, tapi kita harapkan juga berkontribusi buat bangsa negara yang cukup besar. Sehingga diharapkan orang Batak ini punya peranan besar kepada bangsa negara. Dan ini juga bukan bicara masalah bahwa ada ras, suku, tidak. Tapi ini sebagai harapan kami bahwa PBB adalah satu ormas orang Batak yang mungkin bisa ditiru oleh suku-suku lainnya, menjadi suatu dorongan buat suku lainnya untuk sama-sama membangun, berkontribusi untuk bangsa. Termasuk juga yang lain-lain, Pak. Bukannya PBB, saya banyak juga yang memang bukan keinginan saya, tapi itu orang yang berharap dan minta kepada saya karena mungkin mereka melihat saya punya kepedulian. Termasuk saya juga jadi salah satu ketua Dewan Pembina di Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Saya juga sebagai ketua yayasan. Saya ketua yayasan, saya membangun ada yayasan AEK Sitio Tio Nauli. Oh, iya, itu adalah yayasan yang dibangun, didirikan dalam rangka untuk membangun kampung halaman. Yaitu kita mencoba dengan kendaraannya, yaitu membangun desa wisata. Itu adalah satu peran yang kita lakukan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Pak Raja Inal, yaitu Martabe, Marsipature Hutanabe. Artinya, marilah kita semua, para perantau, para orang-orang yang peduli, itu kembali untuk memperbaiki, membangun kampung halaman. Demikian, Pak. Pak Marpaung, saya jadi terngiang nama Pak Darius Marpaung itu. Iya. Saya kemudian juga dilibatkan di Batak Center. Batak Center itu satu komunitas Batak yang sekarang menggodok buku tokoh-tokoh Batak. Iya. Tokoh-tokoh Batak, saya sekretaris panitia, tapi buku itu belum terbit. Nama dari Marpaung itu menjadi perbincangan kami di redaksi. Tolong Pak Marpaung sebagai anak, tolong hadirkan sosok beliau, ya agar anak-anak muda Batak kenal. Memang kita berbincang tentang Pak Darius ini, ternyata politisi hebat di zamannya, pernah menjadi anggota DPR RI. Ceritakan, Pak. Orang tua saya, Sintua Darius
Julu Onggar Marpaung. Itulah nama lengkap bapak saya. Tapi di nama politiknya namanya Ala Dharma. Itu nama politik beliau. Itu Dharma tuh singkatan dari Marpaung. Ya. Beliau memang lahir besar di kampung di Balige, dan beliau ikut perjuangan pada saat tentara pelajar pada tahun 40-an, dan beliau sebagai salah satu komandan tentara pelajar pada saat itu. Dan saya tidak tahu persis, kurang lebih akhir tahun 50 beliau ke Jakarta, dan dia mulai terlibat dalam berbagai macam kegiatan termasuk di politik. Pada saat itu kita tahu ada 3 partai politik, yaitu Golkar, dulu mungkin belum partai, ya kan, ada PDI dan P3, dan papa saya dulu milih Golkar. Nah, papa saya itu memang, saya katakan memang orang-orang yang memang luar biasa. Di samping beliau karirnya, dia banyak kali membuat organisasi-organisasi. Ada Kespekri, ada BKNRI, dan itu banyak di lingkungan level buruh, di level bawah. Dia banyak berbuat untuk memperjuangkan masyarakat di level bawah. Dan bahkan, saya minta maaf kalau saya salah, beliau juga pernah memimpin sebagai ketua semacam dulu istilah, kalau sekarang mungkin Federasi Buruh ya. Dan beliau juga aktif di bidang kerohanian, pelayanan kerohanian Kristen. Dia ke luar negeri itu banyak yang dilakukan dalam rangka misi kerohanian. Dan bahkan pernah beliau ke Amerika, selaku orang Batak, ya, dia pernah juga mengulosi Presiden Jimmy Carter. Wow, Jimmy Carter. Itu sudah ada namanya tercantum di negara Amerika. Itu pernah, kebetulan adik saya pernah melihat, ya, nama ayah saya yang memang yang pernah bersama, ya, saya tidak tahu, tapi beliau pernah memberikan ulos kepada Pak Jimmy Carter pada saat itu. Jadi keteladanan beliau Bapak ikuti ya? Itulah yang memang saya katakan menetes kepada kami, mungkin khusus kepada saya. Beliau jiwa sosialnya tinggi, lingkungan masyarakat, lingkungan bawah, kepada kerohanian juga tinggi, di politik juga dia juga, saya katakan, mohon maaf, di samping beliau juga pernah diusulkan untuk menjabat salah satu menteri, yaitu Menteri Sosial pada zaman Presiden Soeharto kalau tidak salah pada saat itu. Dan sebelum beliau meninggal pada tahun 79, beliau pada tahun 78 pernah mencalonkan diri sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Sudah berani. Sudah berani mencalonkan diri sebagai calon presiden. Hebat. Dan kita tahu sebetulnya pada saat itu sebetulnya juga suatu situasi yang memang sulit. Ya. Tapi beliau mengatakan itu sebetulnya juga bukan untuk benar-benar untuk jadi presiden, ya, tapi dia mengatakan sebagai negara demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya, bahwa semua rakyat, semua warga negara itu punya hak untuk memilih dan dipilih, termasuk sebagai seorang presiden. Itu sebabnya juga kami harus mendatangi Pak Marpaung. Kami dengar juga setelah Bapak Purnabakti jadi jenderal, masih ingin mengabdi, dan ruangnya sekarang menjadi politisi, masuk ke Perindo. Ceritakan kenapa kemudian ingin masuk jadi politisi? Karena tentu harus kita jelaskan ini Pak, masyarakat terlalu a priori pada politik sekarang gitu. Bagaimana kita membangun etika politik? Sesungguhnya yang Bapak sampaikan itu sama dengan pemahaman saya. Saya awalnya saya juga tidak mau terjun dalam dunia politik. Ya, bahkan ketika saya ketemu dengan seorang teman yang berada di dalam jajaran pemerintah, Pak, habis pensiun mau kemana Pak? Ya, saya tetap dalam posisi merendah. Ya, beginilah Pak, kalau pensiun ya selesai, paling di rumah dan sebagainya, walaupun saya mungkin ada beberapa kegiatan. Beliau bilang, apa tidak tertarik dalam dunia politik Pak? Saya langsung memberikan pernyataan yang sama Bapak katakan tadi, bahwa masyarakat melihat politik itu sebagai sesuatu yang memang yang tanda kutip mungkin seperti itu. Dia katakan, kalau orang baik, kalau orang bagus atau hebat tidak masuk dalam terjun ke dalam dunia politik, mungkin nanti yang ada hanya orang-orang yang tidak baik dan tidak bagus.
Kalimat itu sebetulnya juga bukan satu hal yang sangat mendasar untuk mendorong saya masuk terjun politik, tapi menjadi suatu renungan saya. Benar juga, ya, kita tahu bahwa seperti Bapak katakan tadi, bahkan juga masyarakat mengatakan bahwa dunia politik sekarang kan hal yang sangat bagus. Ya. Tapi memang negara kita ini memang dibentuk Harus dikelola dengan politik. dikelola dengan politik, sehingga memang alangkah baiknya bisa dikelola orang politik yang mempunyai nilai-nilai yang dasar pengabdiannya betul-betul untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, jadi mengapa saya masuk dunia politik? Pertama, terus terang Pak, saya bersyukur setelah saya pensiun, memang saya belum lama, tahun lalu saya pensiun bulan Oktober 2022. Sampai saat ini saya masih diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik. Fisik saya masih relatif cukup kuat. Mudah-mudahan bukan untuk sombong Pak, harap saya bisa lebih panjang lagi. Lalu tubuh saya juga masih baik, pemikiran saya juga masih mampu untuk mengerjakan banyak hal. Nah, dengan kondisi seperti itu, memang dibilang ada istilah kalau dalam militer adalah soldier never die. Militer itu tidak pernah mati. Memang pensiun di dunia militer, tapi jiwa soldiernya, jiwa militernya itu tidak pernah berakhir. Oke. Sampai dengan Tuhan memanggil melalui kematian. Jadi mengapa ini menjadi salah satu kenapa saya bisa masuk politik? Ya karena memang pertama seperti tadi diantaranya mungkin didorong oleh saya bergabung di dalam Ormas Pemuda Batak Bersatu. Dasar saya Ormas itu bukannya untuk mau berpolitik, tapi karena saya memang mau mencintai orang Batak. Saya mau membangun Sumatera Utara, saya membangun bahwa orang Batak itu orang hebat. Sehingga itu saya pengen mendorong, dan saya telah melakukan banyak ya untuk beberapa aktivitas di PBB, dan mungkin itu menjadi salah satu nilai yang dilihat oleh ketua dan juga jajarannya kepada saya, bahwa saya punya komitmen untuk orang Batak, saya punya komitmen untuk bangsa ini. Jadi sehingga mereka juga mendorong saya kalau emang bersedia untuk saya bergabung di salah satu partai. Demikian Pak. Pak Marpong, kita setuju kanalnya politik, partai politik itu menjadi saluran untuk kita memiliki kekuatan kebijakan begitu. Betul Pak. Pertanyaannya kemudian kenapa memilih Perindo? Saya tahu Perindo itu banyak tokoh-tokohnya juga, tapi dua sosok yang besar di Perindo itu, Haritanu Sudibyo itu seorang pengusaha, dan Tuan Guru Bajang 2 kali gubernur, dan tokoh muslim pasti punya pengaruh. Iya. Tentu pikiran kita sebagai orang awam di politik, kenapa Pak Marpong memilih kanal partai politik yang relatif masih harus berproses besar dibanding partai besar-besar begitu? Beberapa waktu lalu kenapa saya juga masuk partai politik? Ya, ada senior kami Pak Hendro Priyono dan juga ketua PPAD itu Legend TNI Purnawirawan Doni Monardo. Beliau mengatakan ketika kami pensiun silakan mau apapun, tapi mereka menyarankan ketika memang punya ada hati, punya seperti tadi saya katakan, bergabunglah ke politik. Karena TNI sekarang tidak punya suara lagi di legislatif. Dulu ada fraksi ABRI, ya, atau fraksi TNI. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga itu yang mendorong ya supaya perjuangan TNI tetap ada. Nah, kembali kepada partai, memang dari beliau juga mengatakan warna apapun juga boleh. Mau merah, putih, hijau, biru dan sebagainya, itu menjadi satu pilihan dari kita masing-masing. Nah, kenapa saya pilih Perindo? Jadi betul Perindo bukan suatu partai yang belum begitu lama. Tapi pada prinsipnya ini ya memang relatif hampir umum sama sebagai partai nasionalis. Hanya saya melihat kenapa Partai Perindo adalah salah satu partai yang mempunyai potensi untuk jadi partai besar. Karena saya melihat meskipun baru dan juga bahkan periode lalu belum duduk di legislatif, ya, karena tidak memenuhi nilai parliamentary threshold 4%. Saya melihat
Partai Perindo betul-betul mempunyai di samping nilai-nilai yang diperjuangkan, yang akan disampaikan, akan diperjuangkan kelak nanti, dan dia juga mempunyai kekuatan yang besar. Ya, memang salah satunya diantaranya kalau Bapak katakan tadi, di samping Ketua Umum Pak Hari Tanusudibio dan juga Bapak TGB yang menjadi satu tokoh Ketua Umum dan Ketua Harian, tapi juga cukup banyak prajurit-prajurit TNI yang bergabung di Partai Perindo. Ya, Pak Marpong, kita mau tanya di situ. Kalau kita pelajari secara umum partai-partai kita ini, semua pasti ada jenderalnya, Pak. betul Pak. Apa gerakan sebenarnya? Semua partai itu pasti ada jenderalnya. Kalau kita pelajari, tidak mungkin tidak ada jenderalnya. Ya, jadi begini Pak. Kalau kami TNI ini memang sudah dilatih, dididik, dan disiapkan katakanlah awal untuk bertempur. Tapi di luar itu kami juga dilatih, dididik. Ya, seperti pengetahuan-pengetahuan kepemimpinan, pengetahuan-pengetahuan buku itu dilatih, dididik, diajar, ya. Dan bahkan pengetahuan-pengetahuan berbagai macam tentang nasionalisme dan sebagainya. Dan ini kami dididiknya sejak kecil, Pak. Sejak kami angkatan 2. Sampai kami pensiun kurang lebih 35 tahun. Artinya bahwa prajurit TNI yang bahkan mungkin katakan punya pangkat yang memang katakan sampai jenderal, itu adalah diharapkan adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas yang sudah terukur, Pak. Artinya dia udah terlatih dengan disiplin, udah terlatih dengan konsep manajemen kinerja yang baik, dengan banyak hal yang memang kami miliki, yang itu saya pikir menjadi satu nilai tambah untuk menjadi mengapa banyak partai yang memang meminta ataupun mengupayakan TNI itu bergabung di partai. Demikian Pak. Pak Marpong, jadi kalau kita tarik garis benang merahnya, tadi embrio orang tua sudah ada tokoh politiknya, Ya. Bapak Darius Marpong. Kemudian Bapak jadi memilih Perindo di pemilihan nanti di 2024. Di mana Bapak dapilnya? Dan bagaimana Bapak merasa akan mendapat suara dari tempat itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang sebagai saya katakan tadi, saya lahir di Jakarta memang. Tapi sudah saya katakan juga saya asli Batak. Orang tua saya, kita boleh saja di mana saja bahkan di luar negeri itu, tapi kita bisa menilai, bisa melihat sampai sejauh mana dia Batak dan mencintai orang Batak. Nah, mengapa saya pilih Sumatera Utara, Pak? Saya tidak menyalahkan teman-teman yang memang orang Batak tidak dari dapil Sumatera. Saya mengambil dapil itu dari Sumatera Utara, dapil 1, Pak. Ya, yang mana daerah pemilihannya adalah terdiri dari 4 wilayah, Pak. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. Mengapa saya mengambil dapil itu? Karena seperti saya katakan, saya terpanggil untuk membangun dan membesarkan orang Batak, membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Kalau saya pilih dapil Jakarta, berarti saya akan memperjuangkan orang Jakarta. Saya memilih dapil 1 karena saya memilih untuk memperjuangkan Sumatera Utara, Pak. Jadi, sebagaimana saya katakan, saya cukup banyak juga tadi ketika saya membangun ada yayasan Asina yang kendaraannya adalah desa wisata. Itu juga satu bentuk saya karena cinta. Saya memang mau. Meskipun orang bilang, Bapak Jenderal kok ngurusin desa? Saya bilang, tidak apa-apa. Jangan kita mengatakan kita jenderal tapi ngurus yang besar tapi ngurus kecil tidak bisa. Mari kita urus yang kecil dulu, sehingga mungkin dia akan mungkin tertempa untuk bisa ngurus yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Jadi ini salah satu bentuk mengapa saya milih itu tadi dapil saya, mengapa saya pilih dapil 1, karena saya mau memperjuangkan tanah Sumatera Utara. Pak Marpong, ada ungkapan di Sumatera Utara, dapil 1 itu dalam tanda petik itu dapil setan, karena di situ bertarung tokoh-tokoh besar, mantan menteri lah, mantan gubernur lah di situ. Sebagai petarung, mantan jenderal, purnawirawan, bagaimana Bapak bertarung di dapil 1 yang notabene tokoh-tokoh besar di situ bertarung begitu? Ya, saya tidak suka dengan istilah dapil setan. Apapun namanya, ya dapil ya dapil. Saya
memang sebelumnya saya juga berdoa, Pak. Saya hanya percaya dengan pertama dengan kuasa Tuhan, dan saya minta hikmat. Artinya meskipun banyak tokoh-tokoh, bahkan menteri, bahkan mantan gubernur dan lain-lain sebagainya akan ada di situ, saya pikir ketika kita betul-betul mengupayakan dan bekerja keras mensosialisasikan diri kita dengan baik dan benar, dengan visi misi atau dengan program, dengan tampilan, dengan background, dengan track record, mudah-mudahan masyarakat di Dapil 1 melihat, ya, bukan lagi bicara masalah uang, tapi memang bagaimana memperjuangkan kepentingan ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di Dapil itu bisa terangkat, ya, mungkin lebih tinggi lagi di Sumatera Utara dan lebih lagi untuk hal lainnya untuk di wilayah. Jadi meskipun beliau-beliau itu banyak di pejabat, ya kita tahu di 4 dapil itu, di 4 wilayah itu jumlah DPS-nya juga cukup besar. Iya, justru itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan saya mencapai pemilih yang memang cukup bisa saya duduk di DPR RI. Masalah lebihnya ya mungkin silakan para senior-senior ataupun para pejabat ataupun tokoh-tokoh yang sudah ada. Demikian, Pak. Pak Marpong, ini pertanyaan terakhir dari kami. Kalau Bapak nanti duduk menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1, apa obsesi Bapak untuk Sumatera Utara? Obsesi saya bahwa saya benar-benar bisa menjadi wakil yang amanah dari dapil saya. Ya, walaupun saya seorang militer, ya, memang tidak serta-merta itu yang saya perjuangkan adalah militer, ya. Tapi semoga dengan nanti, mungkin saya tidak tahu nanti saya akan berada duduk di mana kalau Tuhan izinkan saya masuk di DPR RI. Saya tidak tahu nanti duduk di mana, komisi mana, tapi pada prinsipnya saya akan terus berjuang untuk memajukan, mensejahterakan, mengamankan, membuat Sumatera Utara itu menjadi provinsi yang hebat, yang maju, sejahtera, dan dia bilang hebat, harus hebat, walaupun memang itu butuh perjuangan. Jadi itulah obsesi saya, sehingga masyarakat di daerah di mana saya dipilih itu betul-betul ada peningkatan yang memang lebih signifikan. Tentunya juga dengan teman-teman yang ada di Dapil 1. Demikian. Baik, terima kasih waktunya Pak Marpong. Demikian sahabat bincang-bincang kami dengan Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Caleb Bakti Nusa Marpong. Ya. Horas, melihat ya? Horas, terima kasih. Merdeka. Merdeka.